dalam rencana Tuhan. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 adalah ayat pokok kita yang didasari dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17, saudara-saudara Tuhan. Mari kita lihat butiran-butiran yang manis melalui firman Allah pada pagi hari ini. Setelah segala urusan dibereskan Tuhan antara orang Israel dan orang Mesir, ya, melalui segala macam tulah yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian juga ada perhitungan-perhitungan pribadi antara orang Mesir dengan orang Israel. Firman Allah katakan bahwa orang Mesir memberikan emasnya, memberikan hartanya kepada orang Israel untuk bekal mereka. Firman Allah katakan seperti itu. Setelah semuanya selesai, beres, maka berangkatlah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ayat 18 katakan Allah memimpin bangsa itu, saudara Tuhan, berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Hebrau. Mari coba lihat slide-nya. Sudah jelas, saudara? Kurang jelas ya? Bisa dikecilin nggak, Tan? Ini Egypt, Mesir ya. Egypt itu Mesir. Besarin lagi, Tan? Terang-terang emang kita perlu LCD yang bagus emang ini. Oke, baik, ini tanah Mesir, saudara-saudara. Ini Sukot, seperti yang tadi ayat berapa Sukot tuh? 19. Ayat ke-19. Ya, 19 ya. Dari Ramses, ini Goshen tempat mereka, tempat orang Israel tinggal di Mesir, Goshen. Kemudian mereka melewati Sukot. Di sana tanah Kanaan, saudara-saudara nama Tuhan. Lihat, Iya. tunjuk saya di atas sana. The land of Kanaan, lihat ya. Ini Kanaan ini. Seharusnya perjalanan mereka langsung menuju Kanaan melalui daerahnya orang, ini daerahnya orang Filistin ini. Ini paling singkat secara matematik, saudara. Cuman menempuh waktu 3 hari perjalanan kaki. Tetapi Allah membawa mereka berputar ke Sukot melalui laut Hebrau. Coba bayangkan, saudara. Ini rute nih, titik-titik ini rutenya mereka nih. Saudara bisa bayangkan itu. Seharusnya perjalanan yang singkat yang ditempuh dari Mesir menuju ke Kanaan. Tapi Allah, Alkitab katakan Allah membawa mereka berputar. Kenapa, saudara Tuhan? Padahal secara matematik, secara geografis, jalur itu melalui tanah Filistin adalah jalur yang paling dekat. 3 hari perjalanan. Saudara tahu apa sebabnya? Yang pertama adalah karena mereka belum siap untuk berperang. Kalau saudara lihat di sana, ayat yang ke-17, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila menghadapi peperangan, saudara-saudara Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan takut kalau mereka menyesal, aduh, baru ikut Tuhan kok sudah perang. Secara militer mereka belum siap. Saudara tahu pekerjaan mereka selama di Mesir? Budak. Yang lain pencarian mereka sebagai apa? Peternak. Mereka sebagai penggembala domba. Petani gandum.
biasanya berurusan sama cangkul, sabit, tembikar, batu bara, tiba-tiba disuruh pegang pedang, gimana rasanya saudara? Kacau saudara, pasti akan kacau. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah membawa mereka berputar melalui laut Teberau? Yang kedua, Allah ingin menunjukkan kekuatannya kepada umat Israel dan kepada orang Mesir. Selama 215 tahun Israel diperbudak oleh Mesir. Menurut saudara, Tuhan sedih nggak tuh? Tuhan sedih saudara. Firaun menindas Israel sedemikian rupa. Firaun menekan Israel sedemikian rupa. Dan itu merupakan sebuah hal yang menyedihkan hati Allah. Kesalahan yang dilakukan oleh Mesir, oleh Firaun kepada orang-orang Israel saudara. Sehingga Mesir harus dihukum, Firaun harus dihukum. Membelah laut Teberau dan menenggelamkan Firaun dan tentara-tentaranya. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah. Allah ingin menunjukkan kuasanya, bahwa selama-lamanya dosa tetap harus ada konsekuensinya. Mungkin Allah biarkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Allah biarkan. Sepertinya Firaun ini bebas-bebas saja melakukan kesalahan, menindas orang Israel. Tetapi ada satu waktu, yaitu pada saat laut Teberau terbelah, Allah menunjukkan dua kekuatannya. Allah menunjukkan dua kuasanya. Yang pertama kepada Israel, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mampu menuntun mereka. Yang kedua kepada Firaun, untuk menghukum mereka, untuk menghancurkan orang-orang Mesir ini, untuk menghancurkan dosa. Karena tidak ada dosa yang tidak mendapatkan ganjaran dari Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, saat ini mungkin kita berpikir bahwa kita aman-aman saja dalam melakukan dosa. Tapi percayalah bahwa ganjaran selalu akan ada, saudara. Yang ketiga, tujuan Allah membawa mereka berputar sebelum mencapai Kanaan adalah bahwa padang gurun adalah tempat latihan yang terbaik. Padang gurun adalah tempat latihan yang paling baik, sekolahnya Tuhan bagi orang-orang Israel, saudara-saudara. Secara analogi, apa yang dialami oleh orang Israel ini persis mirip serupa dengan apa yang dialami oleh gereja, oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya dalam perjanjian yang baru. Orang Israel ini digambarkan sebagai yang daging, yang jasmani, dan kita orang-orang Israel perjanjian baru, orang-orang Kristen, gereja dalam perjanjian baru, digambarkan sebagai hal yang rohani. Jadi segala hal yang terjadi oleh bangsa Israel pada bangsa Israel itu dapat menjadi contoh, saudara-saudara, dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir, mereka belum siap berperang. Semua orang-orang percaya juga, orang-orang Kristen, ketika baru-baru ikut Tuhan, itu nggak langsung perang, saudara. Betul? Mereka masih bayi. Mereka masih dimanja sama Tuhan. Belum waktunya kamu berperang. Masih selalu melihat mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang baru lahir itu selalu mencari hal-hal yang berbau mukjizat untuk meneguhkan iman mereka. Tetapi ketika mereka sudah mulai dewasa, semua orang, siapapun kita, harus masuk ke dalam padang
Ketika Allah merencanakan sesuatu bagi umatnya, saudara-saudara, Allah menyiapkan 2 tiang untuk mengawal mereka di situasi yang ekstrim. Meskipun rencana Allah itu sepertinya buruk bagi kita, dalam pandangan kita, dalam situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia, nggak enak. Dan rencana Allah itu terkesan memaksa untuk kamu harus masuk ke padang gurun ini. Secara manusia, umat Israel memberontak kepada Tuhan. Hatinya memberontak. Di Goshen mereka enak, saudara-saudara Tuhan. Di Goshen mereka tenang. Sekalipun mereka diperbudak, tetapi mereka masih bisa berkumpul, hidup dengan tenang, makan dengan enak. Tetapi Tuhan paksa mereka, kamu harus masuk ke padang gurun ini. Padang gurun yang menakutkan, yang membuat khawatir, yang membuat cemas hati kita, hati orang Israel. Jauh dari peradaban, segala macam bahaya ada di sana, saudara Tuhan. Tetapi sekali-kali Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian, saudara. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan hamba-hambanya. Ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, secara simbolik ada peralihan kekuasaan dari Firaun, dari Mesir, dari dunia kepada kuasa Tuhan. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel telah lewat? Laut itu menutup dan Firaun beserta pasukannya selesai sudah dunia ini. Selesai sudah dosa. Selesai sudah perhambaan Mesir. Sekarang kamu adalah hamba-hambaku. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Israel. Secara simbolik, ketika mereka melewati Laut Teberau, Allah hancurkan Mesir. Allah hancurkan Firaun. Allah hukum mereka dan membebaskan umatnya. Beralihlah kuasa. Dulu kamu adalah budak Firaun. Dulu kamu adalah budak Mesir. Dulu kamu adalah budak dunia ini. Tetapi saat ini kamu adalah hamba-hambaku. Dan aku bertanggung jawab penuh atas kehidupanmu. Haleluya, saudara Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Ketika saudara sudah menyerahkan dirimu kepada Tuhan sebagai hambanya, Tuhan, ini aku. Hamba Tuhan di sini bukan bicara soal seorang yang sudah sekolah teologi atau Alkitab, tidak. Hamba Tuhan berbicara adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapapun kita pada saat pagi hari ini, dia adalah hamba Tuhan. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, saudara-saudara Tuhan, jadi ada peralihan kekuasaan dari Firaun kepada, dalam rencananya Allah menyiapkan 2 buah tiang ini, ya, untuk mengawal mereka melewati situasi yang ekstrim. Setiap detil bahaya, rintangan, tantangan yang akan dihadapi umatnya, Allah tahu, saudara-saudara, secara detil apa yang harus dihadapinya. Saudara, saya berpikir, kalau seandainya Tuhan adalah tuan atau master yang nggak bertanggung jawab, dia biarkan saja itu orang Israel setelah, yang penting kamu sudah saya bebaskan ya, yang penting kamu sudah saya lepaskan dari Mesir. Sekarang
terserah kamu lah. Kamu mau kemana, urusan kamu. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Dia bawa umat Israel, dia pimpin dari Sukot, berputar menuju laut Teberau, melewati padang gurun Sin, sampai nanti akhirnya sampai ke Kanaan. Setiap detil perjalanan mereka, saudara-saudara Tuhan, Allah telah siapkan, semuanya masuk dalam rencana Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percayai, yang kepadanya mereka takluk, adalah Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Allah yang memperhatikan setiap hal yang paling kecil sekalipun dalam kehidupan umat-umatnya. Karena dia adalah Allah yang hidup. Padang gurun pada siang hari begitu menyengat. Beberapa kali sampai mencapai 48 derajat Celcius, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan panasnya 48 derajat Celcius? Guru saya pernah ke Israel. Biasanya ada paket tuh sampai ke Egypt, sampai ke Mesir ya. Dari Israel, Mesir. Dikatakan bahwa di bis itu yang AC-nya sudah full, itu seperti tidak pakai AC. Tetap panas, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan 48 derajat. Di Jakarta saja, cuaca yang terekstrim, terakhir 39 derajat, itu orang sudah mengeluh. 39 derajat Jakarta yang paling ekstrim. Tapi di padang gurun 48 derajat Celcius. Saudara bisa bayangkan panasnya. Dan pada malam hari suhunya di bawah 0 derajat Celcius, saudara-saudara. Daerah mana yang paling dingin yang pernah saudara rasakan di Indonesia? Hah? Puncak? Bandung. Ciwidey. Ciwidey hanya 19 derajat Celcius. Sudah dingin? Bagaimana dengan 0 derajat Celcius? Luar biasa dingin, saudara. Jadi saudara, dari sini kita bisa dapat bayangkan bahwa padang gurun adalah tempat yang ekstrim. Padang gurun adalah tempat yang sangat-sangat tidak cocok bagi keadaan tubuh manusia. Padang gurun adalah situasi yang tidak mengenakan, tetapi harus dilalui. Karena itu sekolahnya Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Tuhan ingin bawa umatnya melalui padang gurun supaya mereka dididik di sana, supaya mereka diajari di sana bagaimana mereka nanti menghadapi perang melawan Midian, melawan Amalek, melawan orang-orang Kanaan yang besar-besar, dan mereka beroleh kemenangan. Tanpa padang gurun mereka tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian itu, saudara-saudara. Tetapi Allah tidak jahat. Allah tahu padang gurun itu adalah tempat yang tidak enak, yang sulit, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Allah tahu semua itu. Allah tahu kekhawatiranmu, saudara-saudara Tuhan. Allah tahu apa yang ada di hatimu saat ini, apa yang saudara sedang takutkan hari-hari ini. Oleh sebab itu Allah siapkan tiang awan dan tiang api untuk mengawal umatnya selama mereka berjalan di padang belantara, saudara-saudara. Dia kawal mereka. Bilangan 14 ayat 14 sana katakan, sorry.
Kita lihat di situ. Di mana itu yang apa? Bilangan 14 ayat 14. Di sana katakan apa? Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini Ah, yang telah mendengar engkau. Bilangan 14 ayat 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api. Ada kesaksian saudara-saudara Tuhan. Ketika Tuhan menyertai umat-umatnya, orang-orang dunia di sekeliling mereka menyaksikan betapa Allah Israel, Elohim itu, El Shaddai itu adalah Tuhan yang hidup. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara Tuhan, bagaimana tiang awan yang begitu besar mengawal mereka. Saudara tahu berapa orang yang keluar dari tanah Mesir? Saudara tahu? 600.000 orang laki-laki saja. Stadion Thomas Nayan berapa? Kapasitasnya 120.000 sebelum direnovasi. Sekarang 80.000. Saudara bisa bayangkan? Hampir 7 kali lipatnya kalau Natal Tiberias itu. Saudara bisa lihat? Mungkin ada sekitar 70.000 orang. Dikalikan 10 atau itu laki-laki saja. Sekarang kita jejerkan di Jakarta. Bisa bayangkan? Jemaah yang besar itu keluar dari Mesir, dipimpin oleh sebuah tiang yang sangat besar, saudara. Yang membuat orang-orang di sekitar itu menyaksikan, ini apa? Kami belum pernah lihat yang seperti ini. Seumur hidup kami kan belum pernah lihat seperti ini. Karena Allah selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, saudara, melalui umatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara nama Tuhan, apa yang Allah kerjakan pada orang Israel juga sanggup Dia kerjakan pada kita. Ada kesaksian. Ketika Allah berkuasa menunjukkan kuasanya dalam kehidupan kita, ada kesaksian bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, nikmatilah padang gurun karena ada kuasa Allah di sana. Allah bekerja di dalamnya. Supaya apa? Supaya engkau dapat bersaksi. Dan orang-orang boleh berkata, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Haleluya, saudara Tuhan. Fungsi dari tiang awan dan tiang api ini, yang pertama adalah tiang awan di sana dikatakan bahwa, kita kembali ke Keluaran tadi, Keluaran pasal ke-13 tadi. Fungsinya adalah ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan sesama Tuhan. Emang sekali-sekali kita, saudara, perlu berdoa itu ya. Saudara perlu berdoa supaya dikasih berkat sama Tuhan, bisa ke Israel, biar tahu situasi geografis seperti apa di sana, supaya kita semakin lebih bisa paham apa situasi Alkitab. Kenapa, saudara? Padang gurun itu merupakan sebuah hamparan dataran yang sangat-sangat luas. Saudara sering nonton, mungkin ada beberapa film yang menggambarkan orang tersesat di padang gurun ya, yang berjalan gak pernah sampai, karena dia berputar-putar aja di situ, sama semua. Nggak ada rumah, nggak ada apa, pokoknya padang gurun aja. Akhirnya mereka akan mati, kepanasan, dehidrasi. Karena tidak ada yang tahu, nggak tahu arah, nggak tahu kemana harus mereka tuju. Itu namanya padang gurun, saudara.
Hamparan luas sekali. Beratus-ratus kilometer. Tetapi Allah siapkan sebuah kompas, sebuah tiang. Apa kata di situ? Untuk menuntun mereka di jalan. supaya orang-orang Israel nggak nyasar. Hebatnya Tuhan kita itu, saudara Tuhan. Dia bawa kita melalui padang gurun, tetapi Dia selalu bawa menunjukkan eksistensinya untuk menuntun kita. Siapa yang tetap mengikuti arahannya itu, dia pasti akan sampai kepada tujuan. Amin. Haleluya. Nehemia 9 ayat 12 katakan, dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan begitu malam tiba, saudara Tuhan, kegelapan yang sangat-sangat gelap meliputi seluruh padang itu. Saudara bisa bayangkan, jika tanpa tiang api itu untuk menerangi mereka, apa yang akan terjadi? Kedinginan. Apalagi? Terperosok. Apalagi? Dihajar sama binatang-binatang buas. Saudara tahu hewan-hewan beracun di padang gurun sangat banyak. Ada ular derik di sana, ada kalajengking di sana, dan macam-macam lagi yang nggak bersahabat. Kapan saja mereka bisa diserang, saudara. Tetapi Allah menerangi langkah mereka. Allah menerangi jalan mereka dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Terus Tuhan pimpin mereka, saudara. Karena ketika Tuhan menenggelamkan Firaun di dasar laut Teberau, Tuhan mengatakan, aku sekarang yang jadi Tuanmu, dan aku bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Dan kasih setia Tuhan itu sampai sekarang masih berlaku atas Israel, saudara Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara Tuhan. Kita lihat lagi Ulangan 1 ayat 33. Nah, dikatakan bahwa untuk mencari tempat bagimu. Perhatikan, saudara, Dia pimpin orang Israel di padang gurun itu sampai Dia menentukan tempat berhenti, tempat berkemah mereka. Di mana tempat yang paling pas untuk mereka berhenti, untuk mereka beristirahat, untuk mereka mendirikan tenda yang jauh dari ancaman. Aman buat anak-anak, aman buat orang-orang tua, aman buat ibu-ibu hamil. Sebegitu detailnya Allah mempersiapkan rencananya, saudara Tuhan, supaya umatnya sampai ke tanah Kanaan. Karena Dia sangat-sangat mengasihi umat Israel. Sangat Dia mencintai sangat orang-orang Israel, saudara Tuhan. Dia memilih tempat yang paling tepat untuk berkemah. Saudara Tuhan, hari-hari ini, jika kita berpikir bahwa situasi ini adalah padang gurun yang sedang kita alami, adalah padang belantara yang harus kita lewati, adalah hari-hari yang sukar, saudara Tuhan. Tapi percayalah bahwa tiang awan dan tiang api itu selalu bersama-sama dengan kita.
Dia akan selalu menuntun saudara Tuhan. Kalau kita kembali kepada Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17, bisa dikatakan bahwa aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa yang dilakukan Allah di dalam perjanjian lama, saudara, menerangi jalan-jalan orang Israel ini, supaya mereka tahu bahwa perjanjiannya dengan Abraham, perjanjian yang mulia antara Tuhan dengan hambanya, yang tidak akan pernah putus sampai kedatangannya yang kedua kali, itu menegaskan, itu menjelaskan kepada orang Israel, sekalipun mereka banyak yang tidak mengerti apa yang Tuhan. Banyak orang Israel yang tidak paham apa rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal Allah sedang menegaskan, menjelaskan, memperjelas bahwa aku berjanji kepada leluhurmu Abraham untuk membawa engkau kepada tanah yang aku janjikan itu. Akan hidup di sana. Anak cucumu berturun-temurun menikmati hasil dari tanah itu. Tanah yang baik, yang penuh dengan susu dan madu itu. Supaya mata hati mereka terang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api ini harusnya membuat mereka menjadi semakin terang di dalam jalan Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Tapi hal hasil sudah sama Tuhan, banyak dari mereka yang tidak sampai kepada tanah perjanjian itu, bergelimpangan di pinggir jalan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya berpikir, hari ini Tuhan lapar perut saya. Tapi mereka tidak pernah melihat hari depan itu, tanah Kanaan itu. Betapa mulianya panggilan yang diberikan kepada kita, saudara-saudara Tuhan. Jangan engkau tukar hanya karena sejengkal perutmu saja, antara ulu hati sampai ke pinggang ini. Jangan. Karena betapa kayanya panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara Tuhan, sama dengan Israel pada perjanjian lama, Dia juga memberikan 2 tiang awan pada kita dan tiang api. Yaitu apa? Roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu ini yang akan selalu memimpin kita sebagai tiang awan dan tiang api. Hari-hari ini, anggaplah kita sedang menghadapi padang gurun. Anggaplah kita sedang dalam padang belantara. Anggaplah kita sedang dalam ujiannya Tuhan. Anggaplah kita sedang dalam keadaan sekolahnya Tuhan. Untuk mendidik kita, melatih kita, untuk menghadapi perang yang lebih besar lagi, saudara Tuhan. Biarkanlah, percayalah, saudara Tuhan. Mintalah untuk roh hikmat dan wahyu itu menyertai kehidupan. Ini bukan sekadar supaya kita dipimpin jalan kita aja, supaya kita nggak salah. Tidak sampai situ. Sampai hal-hal yang detil, sampai urusan perutmu, saudara, Tuhan bertanggung jawab dengan roh hikmat dan wahyu ini, saudara. Itu kesempurnaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. So, apa yang kita takutkan hari-hari ini? Apa yang kita khawatirkan pagi hari ini? Tuhan tahu itu semua. Salah kita khawatir, tidak salah, tetapi yang salah adalah ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Ketika engkau dikuasai oleh kekhawatiran itu, berarti engkau sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara. Pagi ini, biarkan tiang awan itu dan tiang api itu menuntun langkah kita sampai kita masuk ke tanah perjanjian itu. Kita semua pasti akan masuk ke sana, sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya pemimpin, kita punya penuntut. Dia adalah roh hikmat dan wahyu. Siapa dia? Dia adalah Yesus itu sendiri, sama Tuhan. Yosua kita, kapten kita, yang menuntun dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Biar firman Allah boleh menguatkan kita. Pelajaran kita hari ini membuat kita semakin melihat betapa mulianya panggilan Allah itu dalam kehidupan kita. Menjadikan kita umat yang berharga, saudara Tuhan. Dan yang ketiga, Allah selalu bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. So, apa yang harus kamu khawatirkan pagi ini? Tidak ada. Mari bangkit semuanya kita berlutut. Sungguh kurasakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kalau gitu? Sungguh kurasakan, itu ya. Kita nyanyikan lagi itu, silakan berlutut saudara-saudara.